Guys, jadi ini materi kita yang pertama itu dia orde satu, yang kedua ini orde dua. Nah, tentang laju pertumbuhan bakteri. Ini aja kayak materi biasa, dibaca biasa. Terus yang ini paling agak beda. Jika N menunjukkan jumlah, kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu, dalam bentuk T, maka pertumbuhan yang disimbolkan berbanding lurus dengan kuantitas N. Atau dengan kata lain, turunan N terhadap T sama dengan K dikalikan dengan N. Dengan K-nya itu adalah suatu konstanta positif. Terus ini juga dibaca aja biasa. Terus masuk ke contoh soal. Contoh soal, soalnya dibaca biasa. Nah, di sini kita modelnya tuh kayak dibentuk dari kedua step gitu loh. Yang pertama, kita arahin untuk bikin model matematis, di mana dari soal kan diketahui ya kalau N1. N1 itu kan dalam 1 jam dia bakal menghasilin 1000 untai. Setelah 4 jam dia akan menghasilin 3000 untai. Maka kita bisa ngambil kesimpulan kalau NT itu adalah jumlah untai bakteri dalam suatu waktu, di mana T-nya ini kan waktu ya. Jadi N dari 1 jam adalah 1000 untai. Terus yang ini N dari 4 jam adalah 3000 untai. Nah, terus ini adalah persamaan untuk laju perubahan jumlah bakteri dalam suatu waktu. Terus kan ini yang diketahuinya, baru kita arahin ke bentuk model matematikanya. Ini sama persis kayak yang di slide sebelumnya gitu. Karena ini kan dalam bentuk umum NT, jadi ya udah bikin aja sama persis kayak slide sebelumnya. Dengan NT-nya itu harus lebih besar 0 dan T-nya juga lebih besar sama dengan 0. Terus ini buat nyelesainnya, itu kita pakai PDE aja nuruninnya. Jadi kan diketahui bentuk awalnya DNT per DT sama dengan KNT. Terus ini stepnya kayak persamaan diferensial biasa. Jadi ini kan kalau T ini untuk menunjukkan dia adalah solusi umum, ini bisa kita hilangin dulu untuk apa sih kayak di persamaan diferensial dia pasti kayak diintegralin gitulah ya. Terus ini kedua ruasnya diintegralin, jadi diperoleh hasilnya N sama dengan JEKT. Nah, terus ini kan adalah eh apa sih kalau persamaan diferensial tuh ya pokoknya begitu deh. Jadi solusi umumnya itu kita tambahin kayak gini, ini sama aja kayak yang atas. Gue lupa jujur namanya apa deh. Tapi intinya kayak gitu. Jadi caranya dari si persamaan itu kita integralin terus diperoleh sebagai berikut. Terus nanti si dia adalah solusi umum. Karena yang ini kita kasih T, nah T-nya ini fungsinya untuk kita substitusi T1 sama T4. Ini kan dari yang diketahui ya. Nah, yang pertama itu kan diketahui N1-nya 1000. Maka ya udah dimasukin aja ke dalam sini. N 1000 sama dengan C kali K kali 1. Dimana ini kan persamaannya ini ya, CE pangkat K kali T. T-nya di sini 1, jadi ya udah kita masukin K1 atau 1K atau K-nya aja gitu. Jadi N1 yang hasilnya 1000, ini kan ekuivalen, artinya ya, ekuivalen 1000 sama dengan CE pangkat K. Terus ini, oh ini salah, ini C besar maksudnya. Terus ini dapat DC besarnya adalah 1000 per E pangkat K. Terus kita lanjut ke yang T sama dengan 4. Caranya juga sama aja, kita substitusi angka 4 ke dalam persamaan yang terus diperoleh, kan masukin. Sini ekuivalen ya, 3000. Sini CE pangkat 4K. Terus 3000 sama dengan ini 1000 per E kan, itu dari C yang ini dikali E pangkat 4K. Nah, terus ini kan 0, iya 0-nya dicoret. Terus yang ini 4, ini kan naik ke atas ya jadi minus 1. Jadi diperoleh lah 3 sama dengan E pangkat 3K. Terus ini pakai ini di eksponenin, jadi ini dapat len 3 sama dengan 3K. Sekaknya len 3 per 3 atau kurang lebihnya mah 0,366 gitu. Nah, dari slide ini kan kita dapat C, kita dapat K. Terus kita substitusi deh nilai C-nya ke sini, K-nya ke yang pangkat. Kita masukin C-nya tadi kan 1000 per E pangkat K. Terus K-nya ini harusnya langsung sih. Ini nggak apa-apa, di satu-satu aja biar nggak bingung. Ini 1000 E pangkat K, terus yang ini K-nya mulai disubstitusi yang tadi 0,3
6 itu yang dari hasilnya T pangkat 4. Terus ini dibagi, 1000 dibagi eksponennya sekian, jadi diperoleh 694 dikali yang ini. Yang ini maksudnya, yang ini belakang. Nah, terus kan kita punya bentuk persamaan kayak gini ya, NT sama dengan C besar dikali pangkat KT. Nah, jadi kalau kita samain gitu bentuknya, ini kan C ya yang 694, jadi C-nya diperoleh sekian. Maka bentuk solusi umum kita itu NT sama dengan 694 dikali pangkat 0,366 T. Nah, ini jadi model matematika kita adalah ini. Nah, di soal kita juga ditanyain berapa sih perkiraan jumlah awal untai bakterinya. Nah, karena dia jumlah awal, maka kita bisa definisiin T-nya adalah 0. Jadi T sama dengan 0 ini kita masukin aja ke ini. Terus di sini juga kan ada T nih. Jadi kita hitung deh, jadi diperoleh NT-nya atau ini harusnya N0 deh, salah. Harusnya N0 juga N0. KN0 atau jumlah awal untaian bakterinya adalah sebanyak 694. Lanjut ke sistem massa tugas. Nah, ini tuh kayak ngekombinasiin antara hukum Newton, kecepatan-percepatan, sama hukum Hooke. Gimana sih bacanya Hooke gitulah. Nah, kan awalnya bentuk hukum Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Di mana kalau kecepatan emang percepatan kan kayak ikatannya kuat banget gitu ya. Di mana kecepatan itu adalah turunan apa sih jarak sama waktu. Terus kalau percepatan adalah turunan kecepatan atau dua kayak orde duanya gitulah, ini jadi pangkat dua karena dia turunan lebih lanjutnya sih kecepatan. Jadi kalau kita hubungin ke rumus Newton yang F sama dengan ma, jadi F sama dengan M dikali A-nya tuh pakai yang ini gitu. Nah, terus udah ini kan kita dapet ya kayak kombinasi rumus Newton sama percepatan yang pakai turunan ini yang orde 2. Kita kombinasiin lagi pakai hukum Hooke. Di mana hukum Hooke itu kan F sama dengan min Kx. Nah, jadi F itu kan sama dengan MA ya di slide sebelumnya. Atau F sama dengan M dikali dx inilah ya. Nah, karena F-nya tadi di hukum Hooke F itu adalah min Kx, jadi kita bisa nge-combine dua rumus itu jadi min Kx sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat. Atau kalau Kx-nya kita gabungin jadi M, ginilah bentuknya, gue capek nyebutnya, jadi begini. Ini adalah persamaan orde 2 dari kombinasi hukum Newton sama hukum itu. Terus masuk ke soal, ini baca soalnya biasa aja. Terus kalau ini ada kata-kata LB itu bacanya pons ya. Eh, di sini diketahui berat bebannya adalah 16 pounds atau kalau iya deh 16 pounds. Terus dia jaraknya adalah 6 inch atau kalau kita mau ubah ke feet atau kaki jadi setengah feet. Terus hmm, diketahui juga kalau fungsi perpindahannya adalah 4 inch. Jadi X0-nya adalah 4. Ini kecepatan awal atau F0 kan tadi dimention juga ya di depan kalau eh, kecepatan adalah turunan pertamanya jarak. Jadi sama aja. Bisa kita notasiin sebagai X aksen 0 gitu adalah 4 feet per second. Nah, terus ini kita punya T0-nya, T-nya sama dengan 0. Jadi di sini kayak yang tadi udah di-mention di awal, bentuk umumnya kita bakal pakai ini, di mana ini adalah turunan dari hukum Newton sama hukum Hooke gitu yang udah dikombinasiin sama persamaan diferensial. Nah, di sini kita punya rumus hukum Newton sama dengan M sama dengan W per G, di mana W ini kan berat ya, itu 16 dari sini, terus G-nya itu adalah gravitasi, cuma dia dalam bentuk feet, nggak meter per second. Kalau meter per second kan kalau nggak salah 9,8-an gitu ya. Jadi kita dapat M-nya adalah 1/2. Terus kalau hukum Hooke itu kan rumusnya kayak yang sebelumnya juga, F sama dengan, ini baru lagi, F sama dengan K dot S, di mana F-nya itu F sama W itu kan sama ya.
eh, ini adalah 16, terus K-nya mau dicari sama S atau jaraknya adalah 6 inch. Terus ini di apa ya ini? Ntar ini gue masih bingung deh ini gimana. Kayaknya sih kalau nggak salah ini buat ngekonversiin. Oh iya deh ini dari inch ke feet kayak dikali sama gimana sih? Gitu deh pokoknya nanti gue bahas lagi. Jadi K-nya adalah 3/2 pounds per feet. Nah, kita kan udah dapat M, dapat K. Ya udah kita masukin ke persamaan ini. Jadi M-nya setengah, terus ini tetap ya D kuadrat X per DT kuadrat ditambah K-nya 32 X. Nah, ini sama aja bentuknya kayak seperdua X double aksen tambah 32 X atau ini juga bisa diubah ke bentuk seperdua R kuadrat tambah 32 X sama dengan 0. Terus lanjut, ini kita bisa nyari diskriminan sama akar-akarnya. Sebentar loading ya. Nah, ini. Jadi kan kita sebelumnya punya bentuknya kayak gini ya. Dan diketahui lah A-nya setengah, B-nya 0, C-nya 32. Terus kita bisa hitung diskriminannya dulu baru dapat akar atau mau langsung rumus akar pakai rumus ABC juga bisa. Jadi diperolehlah plus minus 8i. Ini pakai yang di pertemuan 9 deh kalau nggak salah. Jadi kan kita sebetulnya tuh kita langsung masukin ke sini aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi diperoleh X sama dengan C1 cos 8T tambah C2 sin 8T. Di mana ini kan bentuk awal ya. Terus bentuk turunannya adalah X aksen sama dengan min 8C1 tambah sin 8T tambah 8C2 cos 8T. Terus kan kita tadi di awal dapat X0 itu yang soalnya 4 deh. Kayaknya karena diubah ke fit ya nggak sih? Ntar deh, kayaknya gue butuh nambahin itunya apa konversi rumus yang jelasnya. Jadi misal di sini X0-nya adalah setengah fit. Jadi ya udah kita masukin aja ke sini. Kita ganti X-nya. Jadi setengah sama dengan C1 cos 8. Ini diganti 0, terus C2 sin 8 ganti 0. Terus ini ini kan pasti ada salah satu yang satu ya hasilnya. Terus ada salah satu yang nol. Gue lupa sin atau cos yang satu dan nol. Jadi diperolehlah C satunya setengah. Terus ini juga berlaku sama buat X double aksen nol. Ini kan udah diketahui juga dari soal apa namanya. Ini sama aja F0, V0 sih kalau di soal sama aja sih. Terus ya udah dimasukin X aksen, ini aksennya X aksen satu maksudnya. Terus min 8C1 sama dikali 80 tambah 8C2 plus 80. Terus ini juga sama kayak tadi sistemnya. Jadi diperolehlah C2-nya adalah seperempat. Terus karena ini kita udah dapet C1 sama C2, jadi tinggal di substitusi ke rumus X yang ini, rumus X-nya nih. Gitu deh. Jadi hasil akhirnya ini. Udah itu aja. Terpaling kalau yang tadi masih miss-miss, di gue info lagi. Oke.